Hipogen. Selain mengembangkan inovasi kesehatan, Dr. Gamal Albin Said juga aktif menjadi inspirator dan telah menjadi pembicara di 17 negara. Oke, tadi teman-teman udah menyaksikan video tentang Dr. Gamal sendiri yang ya subhanallah sekali ya. Beliau mampu menginspirasi bukan cuma teman-teman di Indonesia aja, cuma itu sampai ke dunia internasional tadi di Jerman, Korea Selatan, dan sampai Inggris gitu. Dan kalau teman-teman lihat Dr. Gamal ini masih muda ya. Bayangkan Dr. Gamal yang masih muda dapat menginspirasi dunia, pergi ke belahan-belahan dunia, membawa nilai-nilai yang baik, tentunya juga membawa nilai Islam di dalamnya gitu. Ini yang akhirnya mungkin insya Allah akan teman-teman dapatkan materi-materi mengenai bagaimana sih di usia muda tuh kok udah bisa menginspirasi, bagaimana di usia muda itu berprestasi, memiliki dampak di usia muda itu bagaimana, apalagi ini tengah pandemi ya teman-teman ya. Anda sendiri paham gitu di tengah pandemi, pasti teman-teman ya terjebak di zona nyamannya masing-masing, malas untuk keluar, lebih baik merasa lebih baik di rumah gitu. Tapi bagaimana sih kita di usia muda ini, kita yang benar-benar masih muda, sebagai seorang pemuda juga, pemuda dan pemudi gitu, kita bisa berprestasi dan menginspirasi dunia, karena banyak orang berprestasi tapi belum tentu dia menginspirasi gitu. Dan ini yang insya Allah kita dapatkan materinya dari Dr. Gamal Albin Said. Mungkin Dr. Gamal udah bergabung di tengah kita atau belum, teman-teman panitia? Gimana dari Dr. Gamal sendiri, apakah udah ada di tengah kita? Sepertinya Dr. Gamal bisa dengar suara saya. Ini udah ada nih namanya, Dr. Gamal. Mungkin lagi ini ya, lagi Dr. Gamal lagi persiapan buat materi yang akan diberikan. Sambil menunggu Dr. Gamal, saya mau coba interaksi dong sama salah satu peserta nih, yang mungkin ini tadi disuruh on cam ya sama panitia. Mungkin teman-teman bisa on cam biar saya pengen nanyain aja sih apa sih yang udah teman-teman dapat hari ini. Mungkin ini ada Visip nih, Putra Nusa dari Visip. Mungkin apa sih yang udah didapat hari ini sampai sebelum materi terakhir nih. Dari Putra Nusa mungkin bisa on mic, silakan bisa di-unmute mungkin panitia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Putra? Banyak materi yang sangat berguna sih Mas. Baik untuk jiwa kepemimpinan, ilmu, sejarah, dan worldview, paradigma. Oke, alhamdulillah ya, banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat didapatkan ya. Tadi ada Islamic Paradigma, worldview, ilmu kepemimpinan, dan ini masih rangkaian pertama teman-teman. Besok ya mungkin masih ada rangkaian kedua yang teman-teman insya Allah juga dapat materi yang ya sama luar biasanya gitu. Karena ya saya juga pernah di posisi teman-teman gitu, mendengarkan materi dari orang-orang yang luar biasa dengan materi-materi yang luar biasa. Cuma waktu itu karena offline ya, jadi kita bertemunya secara luring atau luar jaringan gitu. Tapi karena sekarang Muslim Leaders Academy yang sebagai kaderisasi dari kami Visip, kami VIA, dan kami Brawijaya sendiri dilaksanakan online, jadi kita ketemunya secara daring ini. Oke, mungkin itu dari Putra Nusa ya, dari Visip. Mungkin ini ada dari FK, Visalma. Mungkin dari Visalma bisa ngasih tahu apa sih yang didapetin, apa mungkin testimoninya hari ini tuh ngapain aja gitu. Ada catatannya nih. Gimana Visalma? Mohon maaf ya Kak, ini aku juga nggak terlalu fokus tadi itu soalnya ada BKM juga Ospro. Iya, nggak apa-apa. Jadi tadi itu yang aku ambil banyak sih kayak apa ya, tentang pandangan-pandangan Islam, terus banyak bingung organisasi-organisasi, terus juga 10 kepribadian Muslim. Seperti kan kurang lebih. Oke, alhamdulillah ya dapat banyak insight buat hari ini, dan besok masih ada insight lagi. Semangat buat aktivitas lainnya. Itu juga salah satu mungkin kalau kita melihat
apa ya, daring ini mungkin kita alhamdulillah kalau kita ngelihat sebagai sisi positifnya adalah ya teman-teman ibaratnya bisa membagi dua kalau misalnya membagi dua, bukan membagi dua diri tapi ibaratnya membagi dua diri dengan dua device gitu. Bisa ikut acara yang lain, bisa ikut tapi di jam yang sama gitu. Coba kalau misalnya kita di keadaan offline gitu. Gimana teman-teman ada di acara ini terus pindah ke acara berikutnya gitu. Ini luar biasa banget mungkin kalau kita lihat sisi positifnya dari acara yang diselenggarakan daring ini. Oke, ini sepertinya sudah bergabung bersama kita Dokter Gamal. Assalamualaikum dokter, bisa dengar suara saya? Waalaikumsalam. Iya, bisa Mas Andi. Terima Oke, kasih. siap Maaf. dokter ya. Saya sebagai moderator tadi sudah diperkenalkan sedikit Mas tentang Dokter Gamal sendiri, bagaimana Dokter Gamal menginspirasi dunia, dan tadi ada video yang juga ditayangkan. Mungkin Dokter Gamal, waktu dan tempat, insya Allah syukron dokter, saya persilakan. Oke, terima kasih kawan-kawan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada al muslimin. Alhamdulillah, syukur Allah memberikan kesempatan kita merasakan manisnya iman. Karena tidak sulit bagi Allah untuk menjadikan kita bagian dari orang yang tidak mengenal Allah, tapi Allah dengan rahmat dan karunia menjadikan kita bagian dari orang yang bisa merasakan manisnya mengenal Allah. Dan tidak lupa kita syukuri kesehatan kita hari ini, karena sudah lebih dari 30 juta orang di dunia yang menderita COVID, lebih dari 1,4 juta orang meninggal karena COVID-19. Dan tidak lupa kita doakan kedua orang tua kita ya, kita ibu kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, semoga Allah mudahkan urusannya dan Allah jadikan kita anak yang soleh, bisa memberikan kebanggaan, kebahagiaan, dan kebaikan bagi kedua orang tua kita. Saya hari ini diminta berbagi buat kawan-kawan membentuk pemimpin muda berkarakter muslim negarawan. Jadi dalam dua konteks, pertama bagaimana cara berprestasi di usia muda, lalu memiliki dampak di usia muda, dan cara sukses di usia muda. Untung temanya ini masih di usia muda ya, nggak instan ya. Jadi pertama saya coba hari ini saya ingin masuk kalau beberapa hal yang menurut saya fundamental buat teman-teman, kita bicara mindset yang penting dulu. Supaya teman-teman bisa, pertama saya apresiasi dan saya benar-benar ingin diskusi kita hari ini memberikan output nyata buat teman-teman. Jadi pertama saya kasih disclaimer dulu, apapun yang teman-teman inginkan ataupun yang kita bahas ya, ataupun dibahas materi lain mulai pagi sampai siang, sore, nanti, besok ya, itu semua bakal jadi omong kosong kalau kita nggak punya mentalitas mau implementasi. Jadi there is no room for mediocre, push to the limit. Kita harus mau soroh, harus mau merasakan ketidaknyamanan. Ada harga yang mahal yang harus kita bayar dari sebuah mimpi besar gitu. Jadi wa malazatu ila badata, tidak ada keberhasilan tanpa kepayahan. Mana yang kamu pilih ya? Lahir dari keluarga kaya, hidup bermanja-manja, bersenang-senang, atau mungkin lahir dari keluarga dengan berbagai kondisi, tapi bekerja keras dengan tangan dan kaki sendiri, lalu mencapai keberhasilan mengagumkan dan mempesona. Jadi tanamkan dalam diri, kalau kamu nyaman, kamu nggak akan tumbuh. Kalau kamu mau tumbuh, kamu harus siap tidak nyaman. Kemenangan itu manja, harus diserbu dengan kebenaran dalam cara dan kesabaran dalam perjuangan. Jadi harus mau keluar dari comfort zone, dan ini nggak gampang. Ngomongnya, saya sering juga fight dengan diri saya setiap hari untuk gimana tugas kita itu bukan melampaui orang lain, tapi melampaui diri sendiri, melampaui hari kemarin dengan hari ini. Jadi harus keluar dari comfort zone melalui fear zone, learning zone, growth zone. Kadang-kadang kita di titik nyaman dengan apa yang kita capai. Dan kita bisa menikmati itu mungkin, tetapi pada titik tertentu kita nggak akan growth. Yang kedua, teman-teman harus punya namanya growth mindset. Jangan punya fixed mindset. Orang fixed mindset nggak tumbuh. Dia mudah menyerah, nggak suka tantangan, nggak suka mencoba hal baru. Melihat kegagalan sebagai batasan kemampuannya, dia melihat kritik sebagai sesuatu yang sifatnya personal. Tapi kalau growth mindset, suka mencoba hal baru, menikmati tantangan. Lalu lebih dari itu, benar-benar bisa melihat kegagalan, bahkan kesalahan, itu sebagai tempat untuk belajar dan tumbuh. Oke, sorry, sepertinya ada technical problem. Saya coba gabung lewat another device ya, few second. Jadi itu yang kedua, sambil saya coba change device. Oke.
Boleh dibantu kan itu untuk apa AS Oke. Oke, sambil menunggu Dokter Gamal menyiapkan, mungkin ada kesalahan teknis ya dari Dokter Gamal sendiri. Teman-teman bisa mengeluarkan catatannya ya. Tadi udah ada beberapa, baru 2 slide aja udah banyak yang bisa kita dapat gitu. Jadi disiapkan catatannya, ditulis karena ini bakal jadi materi yang ya insya Allah banyak insightful lah gitu. Insightful ini sambil kita menunggu Dokter Gamal kalau udah siap. Oke nih, sambil kita nunggu Dokter Gamal nih untuk mungkin tadi ada kesalahan teknis, teman-teman mungkin mohon maaf juga teman-teman yang tadi mungkin udah menyiapkan beberapa materinya mungkin. Ini kita ngobrol lagi aja deh sambil nunggu Dokter Gamal daripada kita diem-dieman ya kan ya, nggak enak juga. Banyak nih, udah mulai banyak yang bergabung mungkin teman-teman habis dari sholat, makan, sholat zuhur ya karena sudah memasuki sholat zuhur juga. Teman-teman kita lanjut tanya jawab juga tadi udah ada dari FISIP, FK, terus ini ada Dokter Gamal udah bergabung. Nah, kita sambil nunggu Dokter Gamal aja deh. Mungkin dari teman-teman peserta nih, saya mau nanya dong, pemateri atau materi menurut teman-teman yang paling berkesan sejauh ini apa nih? Kita nanya ke siapa ya? Aduh, yang off cam dikit nih. Ada yang on cam dong. Siap. Oh, udah balik Dokter Gamal. Oke. Ini sorry teman-teman. Iya, apa-apa. Terus energinya habis padahal sudah dikonekin sejak tadi karena terlalu berat. Oke, saya lanjut.
Lanjut aja silakan, dokter. Mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol dulu. Kedua itu harus mau benar-benar merasakan ketidaknyamanan. Dan yang ketiga saya akan coba masuk lagi. Teman-teman harus punya keseimbangan. Saya mengapresiasi teman-teman kami dan organisasi mahasiswa ekstra kampus lainnya ya yang selama ini punya kemauan keras untuk memberikan kritik-kritik ke pemerintah. Tapi ada satu fundamental yang menurut saya perlu diperkuat oleh semua organisasi, yaitu kemampuan membangun harmoni antara critical thinking dan creative thinking. Jadi kita harus mampu menyeimbangkan kemampuan kita memberikan kritik dengan kemampuan kita generate solution. Saya mau sampaikan begini, anak muda dari bangsa lain boleh sekedar memberikan kritik, tapi tidak dengan kita, karena kita bagian dari Indonesia. Bukan tugas kita sekedar memberikan kritik, tapi tugas luhur kita sejatinya adalah menghadirkan sebuah solusi. Sehingga prosesnya itu harus berpanjang, bukan lagi pada konteks sekedar kita kajian, diskusi, lalu aksi. Tapi harus ada output nyata, yaitu apa-apa yang bisa kita berikan sebuah kontribusi nyata, solusi nyata dari problem yang sudah kita identifikasi. Kalau teman-teman lihat rekomendasi World Economic Forum dalam top skill ya, 2020, itu kompleks problem solving, critical thinking, creativity itu menjadi hal yang penting. Ini ketiga. Nah, yang keempat sekarang, saya kalau boleh mau buka satu key ya, kunci yang penting buat teman-teman semua, ada 3 hal yang teman-teman perlu persiapkan. Apa itu? Pertama adalah kompetensi atau kemampuan kita di satu bidang secara mendalam. Jadi teman-teman harus punya satu skill khusus di bidang apapun itu. Mau di bidang perikanan, ekonomi, dan kita harus coba deeply ke bidang itu. Contoh kami di bidang wirausaha sosial, sociopreneur ya, kami tulis buku, kami buat banyak portofolio. Terus sehingga kita rise above the crowd. Jadi satu kompetensi dulu. Setelah kompetensi apa kedua? Portofolio nyata karya. Jadi kompetensi kita itu harus transform menjadi sesuatu yang nyata, yang orang bisa lihat, orang bisa rasakan. Even dengan berbagai keterbatasan kita. Jadi nggak usah khawatir, saya punya banyak kekurangan, punya banyak keterbatasan. Tapi kami mencoba survive dalam berbagai situasi. Kalau teman-teman lihat, ada penelitian sampai ya, berapa PKM yang survive lebih dari 5 tahun. Dari ribuan, puluhan ribu bahkan. Itu nggak lebih dari 20 sekian waktu itu, identifikasi. Jadi kalau teman-teman bisa membuat sebuah inisiatif, ketika di kampus ya, lalu bisa survive, lebih dari 5 tahun, itu menjadi suatu hal yang patut menjadi orientasi kita ke depan. Nah, yang ketiga apa? Itu baru pengakuan publik. Jadi begini, pengakuan publik itu ya kita bicara bagaimana orang mengakui kapasitas dan kemampuan kita. Mulai dari popularitas, lalu penggunaan media channel dengan efektif untuk mendorong portofolio dan kompetensi kita. Gitu. Jadi orang harus demikian. Kenapa? Kalau kita sibuk upload konten setiap hari di media sosial, ya itu kalah dengan satu orang yang buat karya nyata tapi benar-benar menggema di luar sana. Kalah dengan satu orang yang buat prestasi gitu. Jadi pengakuan publik itu menjadi berarti hanya jika kita punya kompetensi dan punya portofolio. Sehingga kita punya apa? Dampak yang bisa diluas. Dan itu pun bukan dilihat dalam perspektif kepuasan diri, ego, lalu dalam konteks untuk memamerkan apa yang dicapai, tidak. Tapi lebih dari itu, kita melihat itu sebagai tools yang kita miliki untuk memberikan hentakan-hentakan dalam setiap karya yang kita hasilkan. Sama-sama menulis buku. Tapi karena satunya punya pengakuan publik luas, bukunya bisa dibaca oleh jutaan orang. Tulisannya bisa dibaca oleh ratusan ribu orang. Satunya mungkin punya portofolio karya, tapi nggak punya pengakuan publik. Akhirnya dampaknya dia kecil, kurang bisa dirasakan secara luas. Itu yang jadi coba fokus ke 3 hal itu. Rasmi kita akhirnya akan mampu growth lebih efektif. Dan kita perlu punya lompatan. Punya kompetensi, nggak punya portofolio, menurut saya oke kalau kita pilih jalur-jalur itu ya. Tetapi itu akan memberikan batasan-batasan dalam, karena indah bukan pada kata, tapi pada karya. Nah itu yang berikutnya. Lalu yang nggak kalah penting sekarang saya akan masuk ke beberapa hal yang prinsipal. Saya yakin teman-teman semua punya definisi keberhasilan yang berbeda-beda ya. Tapi cobalah you should start with your definition of winner and keep pursuing your definition. Yang harus teman-teman lakukan pertama, menurut saya sekarang itu adalah di fase-fase awal ini adalah menemukan potensi terbaik diri. Saya mohon maaf langsung lompat ya supaya dapat poinnya. Jadi potensi itu teman-teman bisa pakai teori Ikigai ini. Ini bagus banget nih teori yang populer di Jepang. Prinsipnya 3 hal ya. Kita ngerjakan what you love, what you are good at, what the world needs, what you can be paid for. Ini penting supaya kita dapat balance gitu. Kita suka menikmati proses. Jadi walaupun kita lakukan berulang-ulang, kita nggak capek. Kita benar-benar punya determinasi yang kuat di situ. Kan kita menikmati itu. Paling enak itu kerja hobi yang dibayar, hobi yang menghasilkan. Tapi what you love
cukup, kita butuh what you are good at. Supaya kita bukan menikmati proses saja, tapi punya pencapaian yang betul-betul kuat. Dan yang ketiga, buat the world, apa yang dibutuhkan dunia. Ini penting supaya kita punya sense of usefulness. Percaya, kalau teman-teman nanti sudah punya rumah, punya kantor, udah beli kendaraan, sudah plesiran ya, udah jalan-jalan, udah keliling, what next? Apa selanjutnya? Teman-teman akan sampai di titik yang lebih mature untuk berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk meluaskan apa yang bisa saya lakukan sekarang. Apa yang bisa saya lakukan untuk meluaskan dampak yang sudah saya kerjakan. Jadi buat world it sini sense of usefulness kita. Dan itu endingnya juga membuat kita lebih happy. Bangun tidur pagi, kita udah mikir, hari ini berapa orang yang bisa mendapatkan manfaat dari pengetahuan kita, mulai dari kita sharing di berbagai seri. Atau kita berapa orang yang bisa kita inspirasi lewat media sosial kita. Oke, atau berapa pasien yang bisa kita bantu secara finansial. Atau berapa teman kita yang bisa kita kerjakan. Sehingga kita ketika tidur itu kita udah merasa, oh hari ini kita reach puluhan ribu orang, kita reach 4.000 orang, kita bisa bantu 6 orang. Ataupun kita bantu 2 orang saja. Tapi kita akhirnya punya sense of usefulness. Dan yang keempat, tetap what you can be paid for ini penting. Bukan dalam konteks terjebak dalam nafsu-nafsu keduniaan ya. Dalam konteks harta, tahta, pria atau wanita, dan sebagainya. Tetapi what you can be paid for ini, orientasinya itu begini. Meluaskan dampak tadi. Memastikan keberlanjutan. Ya. Terus memberikan ketenangan untuk masa depan kita. Lalu lebih jauh lagi adalah bagaimana kita bisa punya prinsip begini. Jadilah pribadi sehebat mungkin, sekaya mungkin, seberprestasi mungkin, dan gunakan itu semua untuk sesuatu yang kita yakini kebenaran. Jadi ini penting. Nah kalau saya tambahkan satu diagram Venn ya, satu lingkaran dalam diagram Venn ini itu apa yang Allah ridhoi. Jadi tambahkan satu lingkaran, apa yang baik buat akhirat kita. Sudah, kita sama-sama tahu bahwa, dan kita sudah sering mendengar bahwa hidup ini berapa sih usia ya? Mentok-mentok di Indonesia harapan hidup 72 tahun. Yang sekarang jadi menteri ya, gubernur, wali kota, itu mentok-mentok lagi mungkin 40 tahun lagi tambahan usianya ya. Ada yang mungkin tinggal 10 tahun, ada yang tinggal 5 tahun gitu. Jadi begin with the end in mind. Orang yang paling cerdas, orang yang paling berakal, itu adalah orang yang paling mempersiapkan hasil paling akhir dalam kehidupannya. Makanya konsep amal jariah orientasi kita membangun ya, amal-amal yang melampaui usia kita itu menjadi penting. Ada teori lain yaitu ini yang saya tulis di buku saya dan sering saya sampaikan, yaitu divine calling, kerjain yang kamu sukai, kuasai, bermanfaat. Dua hal ini penting supaya apa? Kita potensinya itu optimal, supaya nggak nanggung. Kita supaya rise above the crowd, keluar dari kerumunan. Kita punya pembeda dengan yang lain gitu. Kita punya uniqueness, differentiation, secret sauce gitu. Dan kita akhirnya mampu tumbuh cepat, tidak instan tapi ya. Jadi itu keyword. Dan saya berusaha mengamalkan itu. Saya punya banyak kekurangan, saya punya banyak masalah, punya banyak keterbatasan. Ya. Tapi siapa yang tidak punya masalah dalam hidup ini ya kan? Mentor saya pun ya yang masuk top 40 orang terkaya, ya bahkan salah satu itu pun beliau pernah mengalami fase-fase sulit dalam kehidupannya. Jangankan gitu, anaknya triliuner aja mengalami insecure gitu ya kan, apalagi kita ya kan ya. Jadi anaknya triliuner yang bapaknya itu miliarder mengalami titik-titik problem insecure, nggak pede dengan diri dan lain sebagainya. Nah yang poinnya penting apa? At the end itu semua akan hilang teman-teman. Soal kegelisahan kita, soal pujian yang kita terima, hinaan yang kita terima itu akan lenyap. Tapi karya yang kita hasilkan, itu, manfaat yang kita berikan, inspirasi yang kita sebarkan, itu yang terus ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi makanya dua hal menurut saya penting. Contoh, kalau kita punya growth mindset tadi ya, gagal itu jadi hal yang biasa. Tentu lihat kami bersyukur di Indonesia Medica ya, kami reach alhamdulillah puluhan ya penghargaan, bahkan banyak di internasional. Itu kalau lihat enak banget, but people don't see what really happen. Orang nggak lihat apa yang sebenarnya terjadi. Berkali-kali juga kami gagal gitu. Saya pernah sama tim berempat ke Australia gagal, kita ke Amerika itu 3 kali, 2 kita berhasil, sekali gagal ya. Dan pernah berbagai aktivitas kita lakukan juga nggak semuanya berhasil. Tapi success is going from failure to failure without loss of spirit. Success is not final, failure is not fatal. Jadi dengan demikian kita punya orientasi growth. Nah sekarang kembali ke sini. Poin titik ini adalah coba teman-teman nanti selesai ini pikirkan benar-benar itu. Ini hidup kalian, bukan hidup orang lain. Nggak usah peduli apa yang orang lain pikirkan. Ini hidup kalian. Mulailah me time. Apa yang kalian mau dalam hidup ini? Mau jadi akademisi, mau jadi entrepreneur, mau jadi inisiator sosial, mau jadi sosiopreneur, mau jadi penulis, mau jadi pembicara, mau jadi apapun terserah, politisi. It's okay. Tapi coba jujur sama diri sendiri. Waktu kita kerjain rasanya ini gue banget gitu. Dan kita rasanya di puncak kita nggak sabar mengerjakannya. Itulah passion. Anything that gets your mind flying and you're sober is your passion. Saya buka-bukaan nih sama teman-teman ya. Saya pingin jadi inspirator sejak dulu.
teman-teman yang seangkatan saya tahu persis ya. Sampai saya tuh ingat sama sahabat saya namanya Fariski waktu di UB ya. Kita pernah kita pernah berdiri di satu mading di kampus waktu itu. Terus kita lihat siapa itu penulisnya buku Zero to Hero ya. Kita ngobrol, gimana ya kita bisa seperti dia itu nanti. Gimana sih kita bisa datang, diundang berbagi di tempat, di berbagai inspirasi gitu. Terus saya ingat panggung pertama saya, kalau teman-teman tahu betapa memalukannya waktu itu ya. Jadi saya jadi ketua panitia, karena saya pengen jadi inspirator, saya kumpulkan semua staf kepanitiaan, saya kasih mereka motivasi. Aduh, waktu itu parah banget sudah. Tapi saya ingat teman saya bilang, kamu sih Gamal pakai sok-sokan mau kasih motivasi. Saya apa yang saya katakan ke, waktu itu mentor saya Dr. Arif Alamsyah. Saya bilang ke teman saya gini, belum tentu ketika jadi poin yang mau saya sampaikan kepada kawan saya waktu itu adalah wajar gitu kita merasakan kegagalan, yang penting ada di titik usia tertentu nanti kita bisa reach sesuatu yang dampaknya besar. Dan tentu tahu apa yang terjadi 5 tahun kemudian. Sampai saya waktu itu mimpi loh, saya tuh ingat bangun jam 12 malam di kamar, saya tuh mimpi bicara di panggung besar di gedung Widya Loka. Sampai malam saya bangun, saya nggak bisa tidur semenjak itu. Sampai pagi ya, besoknya saya otomatis tidur. Saya baru waktu itu langsung nyalain laptop, saya langsung kerja. Menulis apa yang ada di pikiran saya. Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian ya. Saya diundang Presiden Rusia untuk bicara di hadapan 25.000 peserta dari 150 negara tepat sebelum Piala Dunia ketika itu di salah satu stadionnya di Sochi, Rusia. As a medical doctor, I say it should not happen, and I must do something. Dan lain sebagainya. Tapi ini prosesnya panjang, saya mau cerita ke teman-teman. Mulai saya tuh bicara jadi moderator di berbagai acara, terus saya mulai bicara di berbagai organisasi di FK, terus saya mulai berbagi inspirasi di berbagai fakultas di UB, terus mulailah berbagai kampus ya di Kota Malang, terus barulah mulai berbagai kampus di Indonesia, setelah itu baru di berbagai dunia ya memberikan kesempatan. Dan udah sekarang tercatat ya, mungkin lebih dari 20 negara itu sudah memberikan kesempatan saya berbagi inspirasi kawan-kawan. It's a long process, itu yang mau saya sampaikan ke kawan-kawan semua. Saya nggak akan cerita soal inisiatif yang saya kerjakan, teman bisa pelajari itu sendiri ya nanti. Tapi poin yang paling penting adalah teman-teman segera mulai berkarya. Jadi itu poin saya yang ketiga ya. Jadi setelah kita benar-benar punya mindset, temukan potensi kita, terus harus fokus massive action. Kerja terus. Jadi setiap hari itu gini, tumbuhkan rasa bersalah ketika waktu terbuang sia-sia. Ya. Jadi coba dilihat berapa kali lama kita tidur setiap hari. Ya. Berapa waktu yang terbuang sia-sia. Kita harus push diri kita seoptimal mungkin. Sama-sama punya 24 jam sehari. Sama-sama punya 86.400 detik. Tapi kenapa? Ada yang di usia 25 tahun dia bisa mencapai pencapaian yang mengagumkan. Karena tadi your future is depend on your daily routine. Masa depanmu ditentukan oleh bagaimana kamu menghabiskan waktumu setiap hari. Bedanya siput sama F1, untuk menempuh 400 meter siput butuh waktu 37 jam. Tapi mobil Formula 1 itu 9 detik. Kita mungkin punya cita-cita, tapi pertanyaannya seberapa cepat kita mencapainya. Nah, yang keempat, saya akan coba ajak teman-teman langsung gimana caranya berkarya nyata ya. Problem banyak ya, mulai ketika kita buat inisiatif, mulai keterbatasan sumber finansial ya, itu 23%. Tapi jangan jadikan ini sebagai alasan. Saya ingin di kampus tuh banyak sekali peluang-peluang ya. Teman-teman bisa akses untuk dapat pendanaan, mulai dari ide. Kita lihatlah kayak program kreativitas mahasiswa, lalu pendanaan dari Dikti dan lain sebagainya ya. Itu adalah tempat kita untuk mewujudkan ide dan gagasan kita. Tempat kita melakukan trial terhadap pemikiran kita, men-challenge assumption yang kita miliki gitu. Dan banyak di luar sana pendanaan. Teman-teman bisa tanya ke tim yang involved ya dengan kami. Itu kita di Indonesia Medica bersyukur sekali ya, puluhan kali pendanaan kita terima baik dari dalam dan luar negeri. Bahkan di benua Amerika saja ya, kita bisa reach pendanaan dari Amerika Serikat 2 kali, di California University, termasuk di Meksiko kita tahun ini dapat dari Cemex, perusahaan yang pernah invest ke semen Gresik. Terus kita juga dapat dari PRW Global Development Network. Jadi di dunia sana itu banyak sekali sebetulnya kesempatan kita untuk mendapatkan resources untuk membantu kita mencapai misi kita, untuk kita mendapatkan resources untuk membuat kita bertahan dalam situasi sulit, membuat kita dapat resources untuk kita bisa
tumbuh lebih cepat. Ya. Jadi itu perlu mulai dari dana pribadi yang kita miliki, business competition, crowdfunding, ya, crowd lending, inkubator, angel investor, venture capitalis, itu banyak sekali di sana. Teman-teman bisa start pitch itu semua. Jadi saya yakin ke depan Indonesia ini memasuki era baru, di mana nilai-nilai penghormatan bukan lagi diberikan kepada mereka yang punya kesejahteraan finansial saja, tapi kepada kita generasi muda yang punya ide, gagasan, dan kepedulian. Dan karya nyata kita, portofolio itu akan menjadi kartu nama terbaik kita hari ini untuk mampu menjelaskan gitu apa visi yang mau kita capai. Di situ juga kesempatan kita menguji kapasitas dan kompetensi yang kita miliki. Dan teman-teman perlu mempelajari nanti soal Lean Startup, ya, baca bukunya Eric Ries soal ini. Intinya ide itu hipotesa perlu diuji, divalidasi. Pelajari soal design thinking dari IDEO ya. Ini membuat kita, jadi ketika kita ingin buat program di masyarakat mungkin atau buat startup ya, buat bisnis, itu kita sering punya asumsi. Asumsi, kita sering mendefinisikan masalah dan perspektif kita saat itu, kita sudah punya ide di kepala kita. Nah, di kampus kita banyak belajar analytical thinking, menganalisis masalah secara mendalam. Design thinking ini dia menganalisis masalah semata-mata dalam konteks menghasilkan solusi. Caranya gimana berempati ke customer, ke masyarakat yang mau kita bantu, beneficiaries. Definisikan masalah mereka, cari akar masalahnya, pakai the 5 ways. Terus ideation, buat ide, tampung ide kita, buat prototype, tes. Dari situ terus kita melakukan proses yang berulang, iteratif proses. Jadi itu termasuk pelajari soal Canvas Business Model dari Alexander Osterwald. Dan apapun, ini konsep, teman-teman nanti bisa jadi, bisa pakai dalam apapun, yang mau buat program sosial, mau buat bisnis, bisa dipakai. Mau buat program dakwah di masyarakat itu juga bisa. Kita membuat program dakwah yang kompatibel dengan keinginan masyarakat, kebutuhan masyarakat hari ini. Itu bisa. Jadi logic thinking ini itu perlu mewarnai kita sehingga eksekusi kita itu bisa lebih nendang gitu. Jadi itu beberapa poin dalam konteks, dan yang paling penting adalah action ya tadi. Yang lupa poin ketiga itu ya, use what you have, do what you can, start where you are. Ide itu murah, merealisasikannya yang mahal. Jadi ide-ide cemerlang butuh eksekusi yang mantap, sistematis, dan terencana, dan lihatlah masalah itu sebagai peluang kita. Nah, dengan demikian, problem is primary engine of innovation, but problem is not enough. Innovation is pivotal moment when talented, ambitious, and motivated people seek the opportunity to act on their idea. Oke, nah sekarang kita coba bicara ke narasi besar soal Indonesia sedikit nih. Waktu kita terbatas. Singkat aja, saya mau masuk satu aja poin sebelum kita mungkin diskusi the rise of meritocracy. Jadi yang kita butuhkan sekarang teman-teman, kalau saya boleh sampaikan pemikiran saya soal menyelesaikan masalah Indonesia. Pertama adalah gimana kita menyiapkan pemimpin yang berkualitas di semua level. Di level organisasi, departemen, di level kampung, masyarakat ya, RT, RW, bagaimana pemimpin di level perusahaan, organisasi itu menjadi lebih baik. Dan itu harus punya mentalitas ini. Menderita, leader is legend. Kedua, itu kita harus pakai prinsip merit system. Jadi kalau sering mungkin orang bilang, wajar kita belum maju karena kita baru berdeka 75 tahun, negara lain sudah 100 tahun, dan lain sebagainya. Itu nggak bisa jadi buat ukuran. Contoh, kita lihat Singapura. Singapura itu lepas dari Federasi Malaysia tahun 65 saat itu. Lee Kuan Yew bahkan menangis di televisi. Ditonton jutaan orang di televisi ya. Sampai Lee Kuan Yew itu waktu itu mengatakan, saya dan seluruh kehidupan dewasa saya. Sampai dia nggak bisa melanjutkan kata-katanya. Karena dia dan partai aksi rakyat yang dipimpinnya itu yakin bahwa Singapura harus bergabung dengan Federasi Malaysia. Bagaimana tidak ya? Dia harus memimpin negara baru, miskin sumber daya, sulit air bersih, banyak warganya sakit malaria, sepertiga warga tinggal di daerah kumuh, tidak bisa membaca, dan lain sebagainya. Tapi bayangkan dalam waktu 55 tahun, kalau kita buka data-data indikator-indikator internasional, Human Development Index, Global Innovation Index, Global Competitive Index, dan lain sebagainya, itu menempatkan Singapura di urutan atas, berbagai indikator-indikator itu. Apa jawabannya? Michael Young menuliskan dalam bukunya The Rise of Meritocracy, apa sih sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada orang yang berprestasi. Dan itu, it starts with the same opportunities. Jadi setiap orang punya peluang yang sama. Dengan demikian, akhirnya apa? Bayangkan, ketika di sebuah organisasi, di sebuah kelompok, di sebuah perusahaan, kebijakan diambil oleh orang-orang terbaik di tempatnya. Ketika sebuah kota, kebijakan diambil oleh terbaik di kotanya.
di sebuah negara kebijakan diambil oleh orang terbaik di negara. Dengan demikian kita akan mampu menghasilkan keputusan yang lebih berkualitas, kebijaksanaan yang lebih ideal karena didasari oleh data, information, dan knowledge. Jadi itu poin kedua. Jadi apa saya mau sampaikan? Teman-teman harus jadi fight, benar-benar berjuang jadi the best and the brightest sons and daughter of Indonesia. Dan yang ketiga yang mau saya sampaikan adalah jangan pikir bekerja keras benar, tapi juga jangan memberhalakan ikhtiar. Ya, jadi Allah itu berwenang sepenuhnya gitu, menolong kita dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan dan begitu indah. Kalau kita sudah punya mindset demikian, ketika kita dapat cobaan, kegagalan, musibah, kita akan melihatnya apa? Ini jangan-jangan satu-satunya cara yang harus saya lalui supaya saya mendapatkan jalan terbaik dalam kehidupan saya. Ya, sama. Jadi cobaan yang menjauhkan kita, cobaan yang mendekatkan kita pada Allah adalah karunia. Karunia yang menjauhkan kita dari Allah adalah musibah. Terus kita punya mindset apa? Kepercayaan diri itu berubah. Orang yang benar-benar matang tawakalnya, dia akan berpikir begini. Orang yang percaya diri bukanlah orang yang yakin pada kemampuannya, orang yang yakin bahwa Allah itu bersamanya. Sehingga ketika orang-orang itu melihat dia tidak akan mampu, kemampuannya terbatas, dia yakin bahwa dia nggak sendiri gitu. Allah akan menolongnya, lalu dia betul-betul melibatkan Allah dalam setiap proses. Itu nasihat ibu saya setiap waktu ke saya, libatkan Allah dalam setiap aktivitas, libatkan Allah dalam setiap pengambilan keputusan. Akhirnya kita betul-betul punya, orang di luar mungkin melihat kita gagal. Dia nggak tahu bahwa kita sedang menyiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Gitu. Dia nggak tahu bahwa kita punya kepercayaan diri yang luar biasa karena kita betul-betul memperbaiki diri kita. Dan saya mau sampaikan itu penting. Kenapa? Seluruh apa yang kami raih, teman-teman, mulai dikasih penghargaan Pangeran Charles, kami nggak tahu tiba-tiba kami direkomendasi oleh asosiasi yang saya ikuti, sebuah fellowship gitu. Dan itu bersaing dengan 511 orang saat itu. Dan saat itu kami pun baru menginisiasi startup kami. Harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar di Meksiko, di Peru ketika itu, ada juga dari India dan lain sebagainya. Tapi Allah tunjukkan kuasanya. Akhirnya kami bisa mengalahkan mereka semua. Ketika Presiden Rusia pun ya memberikan apresiasi itu kan atas pertolongan Allah. Ada banyak orang di dunia ini yang mengerjakan sebuah karya. Gitu. Ada banyak orang yang mencapai banyak prestasi. Gitu. Tapi akhirnya Allah dengan kehendaknya gitu, memberikan kita kesempatan, karunia dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan dan begitu indah. Sehingga dengan demikian sampai mau saya sampaikan kawan-kawan, satu keyword ini yang saya pegang betul dalam hidup ya, dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan saya. Kalau kita sempurnakan niat, Allah sempurnakan pertolongannya. Kalau akhirat yang kita tuju, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduknya. Dengan demikian, kita akan betul-betul mencoba terus ya, memperbaiki diri dalam setiap proses yang kita lakukan. Mungkin itu sedikit ya, keyword-keyword yang ingin saya sampaikan buat teman-teman. Dan akhir kata, kalian masih muda, ya jangan biarkan masa ini ya berlalu begitu saja. Jadi betul-betul harus punya target di usia 23, 24, apa yang mau kalian capai. Buat orang tua itu bangga. Saya punya ayah. Ayah saya sekarang usia 71 tahun, teman-teman. Ayah saya itu disiplin sekali orang. Setiap pagi, ayah saya bangun jam 3:30 pagi. Ibadah, lalu ayah saya itu menyaksikan berita ya, sambil minum kopi. Itu istiqomah hampir setiap hari selama 40 tahun. Dan andai kata kalian tahu ya, betapa ayah saya itu sering berdiskusi dengan saya soal perhatiannya beliau tentang Indonesia, soal keinginannya supaya anaknya itu jadi pejuang politik ya dalam perspektifnya untuk melanjutkan cita-cita yang beliau idam-idamkan waktu muda. Saya yakin bukan ayah saya saja yang punya keinginan anaknya itu punya sesuatu karya gitu. Kalian pasti juga tergoda kan. Kalian nggak sabar ingin membuat orang tua itu bangga. Kalian nggak sabar ingin buat orang tua itu benar-benar merasa jerih payahnya kalian balas dengan prestasi yang membanggakan. Kalian tidak sabar ingin membuat orang tua bahagia, mengumrohkan orang tua ya, memberikan banyak kesenangan, kebahagiaan ya, amal jariah kepada kedua orang tua gitu. Nah, setiap orang punya intrinsic motivation. Pakai itu. Apa sih yang membuat kita bertahan saat jam 12 malam, satu malam kita capek? Apa yang membuat kita bertahan saat jam 3 pagi kita harus bangun? Saat kita sangat lelah sekali. Atau apa yang membuat kita bertahan saat kita kehabisan sumber daya? Ditinggalkan tim kita dalam titik nadir dalam perjuangan kita. Saya yakin jawabannya adalah intrinsic yang motivation yang kita miliki dan ketulusan yang ada di hati kita. Dan akhirnya dengan demikian ya, karya nyata, portofolio, pengakuan publik, kalian kombinasikan dengan betul-betul intrinsic motivation yang kuat ya, lalu betul-betul ditambah itu dengan ketulusan yang mendalam. Ya, dan dengan demikian kita akan punya betul-betul arah tujuan yang jelas, kita matang dalam hidup, kita tenang dan kita bisa lari lebih cepat. Itu dari saya. Terakhir,
Kalau kamu tidak mengejar mimpimu, orang lain akan membayar untuk mengejar mimpi mereka. Oleh karena itu, teman-teman segeralah berkarya, follow your passion, dan akhir kata jadilah bebas, berani, tetapi tetap santun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Gamal untuk sangat menginspirasi materi-materi yang diberikan. Mungkin ada 2 pertanyaan masuk. Dr. Gamal, mungkin kita langsung ke sesi pertanyaan aja untuk Ya, silakan. mengefisienkan waktu. Ini pertanyaan yang menarik dari Hanifah Isma. Pertanyaannya mengenai tentang pandemi, Dok. Jadi selama pandemi ini, saya singkat aja pertanyaannya itu, dia merasa tidak berkembang karena kegiatan sehari-harinya itu tidak membuat dia berkembang, ditambah lingkungannya juga tidak membuat dia berkembang sejak pandemi. Apa sih yang harus dia lakukan? Itu sih, Dok. Ya, ini good point. Sebentar, saya coba buka ini. Saya bisa merasakan suasana kebatinan itu. Jadi ada how people respond to change. Nanti kita pelajari itu. Kedua, harus menantang diri kita. Menantang diri kita itu. Saya ketika pandemi pun saya buat target apa? Saya harus nyelesain 1 buku segera. Itu saya push gimana 1 bulan saya betul-betul mencoba diri ya menyelesaikan. Dan kita harus kuncinya 2 menurut saya tuh. 1, adaptasi dengan cepat. Kedua, resiliensi, ketahanan. Adaptasi saya kasih contoh. Dulu saya nggak mau ngisi online Zoom ya. Jadi kalau ada undangan online saya merasa itu nggak efektif. Itu merasakan lebih efektif kalau saya datang langsung dengan berbagai keterbatasan. Tapi setelah pandemi kami beradaptasi, bahkan 1 hari itu saya bisa sharing 5 kota berbeda. Saya bisa ketemu reach sampai 3.000, 4.000, 5.000 orang dalam 1 hari gitu. Jadi menggunakan ya situasi beradaptasi dalam pandemi. Terus kedua, yang penting resiliensi memang. Resiliensi saya coba tampilkan slide-nya ya. Jadi setelah kita tahu potensi kita kan tadi di awal dengan ikigai atau divine calling, ya kita lihat mana yang kompatibel dengan situasi sekarang. Jadi teman-teman harus tahu bahwa pandemi ini tuh bakal lama. Kita itu berada dalam pemulihan yang panjang, lambat, dan bergelombang. Jadi lama ini. Epidemiolog, saya kemarin diskusi sama beberapa epidemiolog ya, dari dalam dan luar negeri itu mereka menyimpulkan 2022 di Indonesia diprediksi baru betul-betul berakhir. Negara maju itu akhir 2021. Karena otomatis ya kemampuan negara maju dalam perspektif itu untuk mendapatkan vaksin mungkin dengan sumber daya mereka yang lebih besar, mereka akan menjadi mendapatkan dengan lebih cepat dibandingkan negara-negara berkembang misalkan dan lain sebagainya. Jadi kita dalam proporsi pemulihan yang panjang, lambat, dan bergelombang. Dan tapi nggak semua terpukul teman-teman. Jadi ada yang potensial, ada potensi yang sebentar saya coba ganti slide. Oke, jadi ada potensial winner, ada potensial loser, ada sektor yang sekarang tumbuh, ada yang terpukul. Nih, termasuk ada hal yang positif sebetulnya. Saya contoh positif apa? Selama pernikahan saya, selama anak saya itu sampai di usia 4-5 tahun sekarang, selama pandemi ini saya banyak menghabiskan waktu dengan keluarga akhirnya. Dan saya menikmati akhirnya. Saya banyak bisa di rumah sambil bekerja, berkarya, tapi di saat yang lain saya bisa membangun harmoni keseimbangan dengan keluarga. Itu satu hal yang sangat saya syukuri. Dulu saya sebelum pandemi itu 1 bulan bisa ngunjungin 10 kota, 15 kota. Itu kadang-kadang 10 hari nggak pulang dan lain sebagainya. Tapi saat pandemi saya bersyukur ada sisi positif di situ. Akhirnya saya betul-betul bisa spending banyak waktu dengan keluarga. Akhirnya kami bisa lebih saling mengenal, kami bisa saling mensupport dalam situasi ini. Itu pertama. Jadi ada hal yang positif ya, dan termasuk dalam pribadi kita lihatlah hal-hal positif yang kita alami. Apa selain saya tadi bisa mulai mengoptimalisasi teknologi digital dan lain sebagainya. Nah, terus teman-teman perlu lihat posisi kita dulu. Kalau dari sisi 5 tahapan ini yang perlu teman-teman lakukan. Pertama, selesaikan masalah jangka pendek. Jadi pertama, resolve dulu, selesaikan immediate challenge. Kedua, bangun resiliensi. Tadi resiliensi itu ketahanan. Ketahanan itu apa? Fisik, mental, sosial, spiritual, finansial. Ini bisa disiapkan. Terus return, bersiap untuk kembali. Return, siap untuk kembali beraktivitas, reimagination. Pelajari apa yang terjadi nanti. Bayangkan, lalu reform, sesuaikan diri kita, keluarga kita, organisasi kita, perusahaan kita dengan situasi nanti. Sehingga kita mampu apa? Berselancar dalam gelombang pandemi. Ini nggak semua terpukul. Contoh, ada yang positif, 15% itu perusahaan positif sekarang. 10% katastrofik, sisanya agak negatif berat. Jadi ada yang growth, yang terus lihat, kalau misalnya inisiatif kita kondisinya katastrofik. Berapa lama pandemi? Kalau katastrofik 3 tahun, kita bisa pilih untuk beralih ke bidang yang lain. Kan? Tapi kalau dia agak negatif, tapi cuma 6 bulan, kita bisa beralih dengan cepat. Ya. Jadi penting untuk lihat posisi kita. Aktivitas kita, inisiatif kita, lalu tahu di posisi mana, dan sehingga kita mengambil decision making yang tepat gitu dalam hal ini. Jadi from defense to offense teman-teman ya.
Jangan berpikir untuk bertahan, tapi berpikirlah untuk tumbuh sekarang. Ini Alibaba contoh, dia tumbuh ketika SARS, jadi raksasa e-commerce ketika itu. Bahkan ketika lockdown di Wuhan, ini perusahaan kosmetik tumbuh penjualannya 200%. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Key point-nya apa? Satu, ketika satu pintu tertutup, ya, sebagian orang itu meratapi pintu yang tertutup dibandingkan masuk ke pintu lain yang telah terbuka. Padahal pada saat yang sama Allah itu membuka pintu yang lainnya. Terus kedua, some people focus on near-term survival, but great leader prepare for the next normal. Jadi banyak hal yang positif yang bisa teman-teman lakukan selama pandemi. Contoh, mungkin di rumah, teman bisa nulis. Siapa tahu tiap bulan bisa keluarin 1 buku, 2 buku. Saya pikir semua bisa melakukan itu. Ini soal kesungguhan kita. Mau buat konten di media sosial, itu juga bisa. Kita menjadi social media influencer, membuat konten di YouTube yang edukasi bisa. Mau bangun tim untuk buat startup berbasis digital, malah sekarang bagus. Saya dan melihat sekarang kantornya orang itu sekarang hampir menjadi tempat yang mungkin tidak terlalu dibutuhkan dalam membuat inisiatif. Saya aja bisa tanya sama tim, berapa semenjak lama pandemi ini datang ke kantor ya, untuk akhirnya teman-teman akhirnya bisa orang itu lebih efisien sekarang. Nggak perlu ada jam ke kantor misalkan, terus nggak perlu spending resources banyak ya untuk menyiapkan infrastruktur ketika membangun sebuah inisiatif dan lain sebagainya. Jadi itu poin saya gimana teman-teman betul tadi bisa adaptasi, resiliensi, terus hubungkan sama potensi yang kita miliki dan tantang diri dan buat target. Mungkin 30 tahun lagi kita bakal cerita sama anak-anak kita. Bahwa dulu pernah ada pandemi, setiap orang pakai masker ketika keluar ya. Apakah kita akan cerita itu? Atau mungkin kita bisa cerita lebih dari itu ya, bahwa kita membuat sebuah inisiatif untuk menyelesaikan masalah yang ada. Bahkan contoh crowdfunding kami di awal pandemi itu mengalami lompatan luar biasa. Ketika itu, karena kita lihat giving-nya orang itu meningkat, hari kita bisa create impact yang lebih besar. Bahkan bisa sampai 40 kali lipat lebih besar dibandingkan momen-momen sebelumnya. Lalu kalau kita lihat lagi dari sisi, nah ini satu terakhir ya, jadi teman-teman menurut saya perlu untuk memahami ada namanya old normal, new normal, next normal, dan post normal. Jadi sekarang mencobalah selesaikan tadi immediate challenge, buat karya tantang diri kita. Kita punya pilihan ya, menikmati Netflix dengan berbagai filmnya dan drama Korea yang mengasihkan ya, atau menonton layanan streaming dan menikmati hari-hari kita, atau kita menyingsingkan dengan baju dan menghasilkan karya yang akan membuat diri kita, keturunan kita dan keluarga kita itu bangga atas apa yang telah kita mulai. Terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaannya, Mas Andi. Oke, syukron untuk jawaban Dr. Gamal. Ini ada 2 pertanyaan terakhir, singkat saja. Mungkin pertanyaan yang pertama adalah, gimana sih kita mempertahankan idealisme di dunia kampus maupun pasca kampus? Kalau kita ngomongin idealisme kan, ya berarti mungkin selaras juga dengan passion yang tadi sempat Dr. Gamal sampaikan gitu. Gimana caranya? Terus pertanyaan yang kedua, Dr. Gamal udah sering banget ke luar negeri gitu. Nah, sedangkan keadaan kita di Indonesia sendiri, kita seakan-akan melihat orang luar itu ya lebih hebat daripada kita gitu. Nah, gimana sih meningkatkan kepercayaan diri sebagai sebuah bangsa agar kita tuh nggak bisa dibilang minder gitu sama bangsa lain? Itu 2 pertanyaan ya, Dr. Gamal mungkin bisa langsung dijawab saja. Oke, yang kedua tadi soal supaya confident. Sorry, yang pertama tadi soal idealisme. Ya. Betul, oke. Jadi ini poin yang sangat bagus ini. Practically ya, contoh gimana kita bisa memastikan diri kita tetap istiqomah dalam prosesnya. Satu, supporting system yang menurut saya adalah gimana kita tetap dalam ekosistem yang positif. Itu penting. Jadi kita manusiai. Jadi kalau di kitabnya Ibnu Abbas ya, dia mengatakan 1 dari 7 kebahagiaan hidup ya, selain azwajatus sholihah, itu yang kedua adalah berkumpul sama orang-orang baik. Jadi kalau tim kita itu orang-orang baik ya, kawan kita itu betul-betul tim yang involved lah, atau orang di lingkaran kita itu lingkar satu kita orang-orang yang baik sekali, itu akan bagus sekali membantu kita ketika mengingatkan kita ketika kita ambil keputusan yang salah, mensupport kita ya saat kita dalam situasi yang sulit ya, mau berkorban bersama kita dan lain sebagainya, dan akhirnya membuat kita terdrive dalam situasi yang positif gitu. Jadi tim atau orang-orang baik di sekitar kita itu jadi hal yang penting. Terus kedua adalah afirmasi namanya. Kita kayak siapkan siklus dalam kehidupan kita untuk menjaga semangat dan motivasi atau iman kita berada di atas. Macam-macam, dengan baca buku rutin, dengan amal, dan berguru ya ke hal-hal ke salah satu mentor,
tokoh senior ataupun itu yang bisa terus memotivasi dan membimbing kita dalam setiap proses yang kita lalui. Jadi itu beberapa hal yang penting. Jadi satu ekosistem, kedua afirmasi yang kita buat, dan yang ketiga saya lihat sih at the end pemahaman kita soal kesementaraan hidup itu menjadi penting sebenarnya. Karena manusia itu akan diuji di titik terlemahnya. Ada teman-teman yang diuji sama harta kuat tapi sama tahta nggak kuat. Ada yang diuji tahta kuat tapi sama harta nggak kuat. Iya, ada yang diuji harta tahta kuat sama pria atau wanita nggak kuat. Jadi kalau salah seorang ulama itu mengatakan kita akan diuji di titik terlemah kita. Sehingga kita harus apa? Bahkan salah seorang ulama itu dalam kitabnya menulis begini. Nafsu yang paling lama bersemayam di hati manusia itu adalah cinta kedudukan dan popularitas. Nah, dengan kita tahu bahwa hidup ini kan banyak sekali ujian di luar sana, sehingga kita akan menyiapkan diri kita untuk mampu ready terhadap berbagai tantangan yang dihadapi. Kuncinya ya tadi menikmati itu. Apapun ya yang kita lakukan, kalau kita punya terus mencoba menikmati, kita lebih memilih rugi dibandingkan kita merugikan. Kita lebih mungkin memilih bersabar dibandingkan kita lalu kita mencoba memperbaiki semua hal-hal yang kurang yang telah kita lakukan gitu. Jadi pemahaman kita soal kesementaraan hidup akan menghantarkan kita pada keikhlasan pengabdian dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Mas Andi, semoga bisa menjawab. Any other question? Oke, itu insight yang didapatkan teman-teman. Itu Dr. Gamal mungkin yang tadi soal gimana sih kita sebagai bangsa nggak minjem sorry. sama bangsa lain. Pertanyaan terakhir. Good. Jadi pertama teman harus global minded, ini penting. Jadi kalau kalian cuma bergerak di Indonesia, itu ibaratnya kita cuma punya satu peta. Begitu kita global minded, ada 215 kali peluang di luar sana. Tapi yang betul-betul menyiapkan satu skill English ya, itu basic banget untuk kita gimana bisa grow di luar. Mulai aktif organisasinya. Jadi saya dulu ketika di kampus itu saya jadi koordinator Asia Tenggara International Student Early Career Network. Jadi HPE tapi I2 ya. Jadi kayak organisasi promosi kesehatan buat anak muda dan karir awal. Itu kita akhirnya belajar di situ. Gimana caranya mereka meeting, gimana caranya budayanya mereka dan lain sebagainya. Terus global minded itu apa? Harus punya orientasi mengembangkan diri. Dari selain skill bahasa Inggris ya, kita involve di berbagai aktivitas internasional. Mulai dari conference, terus workshop, exchange, apapun itu ya. Apalagi sekarang dengan adanya pandemi, sekarang berbagai program itu beralih ke digital. Saya masih info teman-teman. Sampai hari ini saya bulan lalu sama satu perusahaan yang support kami di Jerman, itu kita ada proses mentoring rutin yang mereka desain. Dan semuanya menjadi, kalau dulu kita setiap tahun ada pertemuan, sekarang mereka transform menjadi digital. Dan banyak sekali opportunity yang digital teman bisa akses. Yang dulu mungkin harus berpikir soal cost-nya, ya kan? Sekarang kita betul-betul bisa akses itu dengan lebih efisien dan efektif. Jadi pertama skill bahasa Inggris teman-teman siapin. Kedua harus benar-benar cari opportunity apapun di luar negeri untuk kita tumbuh. Apapun itu mulai, tapi yang relate dengan kita, yang sesuai. Jadi kalau saya dulu boleh cerita praktis ya di kampus teman-teman. Setiap awal bulan itu saya buat satu folder di laptop saya. Lalu saya data semua opportunity internasional. Lalu saya pilih yang relate dengan saya dan saya reach itu. Jadi akhirnya ketika di kampus dulu banyak sekali ya saya kesempatan keluar untuk belajar ya ke Slovakia, ke Jepang dan berbagai negara lain yang itu semua free di cover oleh kampus, oleh bahkan masya Allah sekali kalau apalagi teman-teman di Brawijaya ya. Itu saya tuh dulu ke Slovakia dibiayain sama kampus 40 juta. Satu organisasi di Timur Tengah saya dibiayain 10 juta ketika itu. Ke Jepang pun saya sudah bilang sama dekan pembantu dekan, Dok, ini nggak perlu Dok. Saya sudah dibiayai semua, nggak apa-apa kita support kamu. Rektorat pun demikian. Saya waktu itu nggak mau bilang, saya bilang ke dekanat nggak usah disupport ini. Saya nggak enak kemarin kan sudah support untuk program ini gitu. Dia bilang nggak apa, kita kasih rekom aja kamu ke rektorat. Akhirnya bantu. Jadi di kampus tuh banyak peluang yang teman-teman bisa akses buat tumbuh, belajar, dapat exposure internasional. At the end, outputnya kita learning. Akhirnya apa? Akhirnya kita akan siap pada berbagai momentum. Banyak orang dapat momentum besar dalam kehidupannya. Tapi dia nggak siap dengan kapasitasnya. Akhirnya momentum itu berlalu. Akhirnya momentum itu tidak bisa dia kelola dengan baik begitu. Akhirnya momentum itu terlewat begitu saja. Jadi kita itu orientasi harus apa? Tidak penting apa yang ada di belakang kita. Tidak penting apa yang ada di depan kita. Tapi yang paling penting itu kapasitas dan kompetensi kita untuk membuat kita siap menghadapi momentum apapun yang akan kita lalui dalam kehidupan itu. Jadi itu. Nah, dengan demikian kita nggak akan lagi tidak confident. Karena kita sudah melalui proses yang panjang dalam hidup ini.
Yang itu akhirnya membuat kita merasa saya akan coba jawab ini secara psikologically ya. Jadi ada dua hal yang teman-teman perlu pelajari supaya nggak mengalami minder. Yang pertama namanya imposter syndrome. Ini penting. Banyak orang ngalami ini. Jadi imposter syndrome itu kita merasa kita tahu sedikit, orang lain tahu banyak. Padahal nggak gitu. Ada yang dia tahu, yang kita nggak tahu juga gitu. Nah, yang kedua, teman-teman pelajari namanya Dunning-Kruger effect. Nah, ini dia. Jadi gini, Dunning-Kruger itu pernah dengar nggak orang bodoh buta dengan kebodohannya. Jadi orang kalau tahu sedikit confident banget. Coba deh lihat grafik ini ya. Jadi kalau dia tahu sedikit dia langsung merasa I'm so great. Begitu dia belajar, semakin dia tahu dia semakin turun kepercayaan dirinya. Dan itu bagus. Akhirnya dia bisa menempatkan dirinya dengan tepat. Dia nggak overconfident. Semakin dia tahu expert ya, semakin dia itu bisa menilai dengan tepat posisinya dan posisi orang lain. Karena dia sudah belajar banyak hal. Nah, kesalahan orang sering dia kadang-kadang menilai orang lain lebih dibandingkan dirinya. Atau kadang-kadang dia menilai dirinya lebih dibandingkan orang lain. Sehingga dia tidak memposisikan dirinya itu dengan tepat terhadap situasi yang ada. Jadi kita bisa membaca ini, situasi posisi kita. Kira-kira seberapa besar sih kita tahu dibandingkan orang lain. Itu dari tadi, kompetensi yang kita bangun. Sehingga confidence kita itu betul-betul bukan overconfidence, bukan juga tadi mengalami imposter syndrome, tapi kita meletakkan kepercayaan diri kita pada proporsi yang tepat. Kita tahu kita sudah memahami banyak, tapi kita masih perlu belajar banyak supaya kita bisa naik ya. Mungkin itu sedikit dari saya kawan-kawan, dan terima kasih teman-teman. Pesan saya itu fokuslah berkarya ya, dan terakhir work hard in silence and let your impact be your noise. Jadi bekerjalah dalam sunyi, biarkan dampak kesuksesan menjadi visimu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, insightful yang didapat Dr. Gamal, yang dapat kita dari Dr. Gamal hari ini. Syukron Dr. Gamal untuk materinya. Mungkin Dr. Gamal saya minta dari teman-teman panitia juga untuk sesi foto bersama sebentar, Dr. Gamal. Oke, mungkin dari teman-teman panitia bisa mengarahkan dari operator untuk kita foto bersama. Mungkin teman-teman bisa on cam, kita foto bareng Dr. Gamal di sesi siang hari ini, sesi terakhir juga untuk sesi hari ini. Mungkin teman-teman bisa on cam. Mungkin dari teman-teman bisa mengarahkan untuk operator. Oke, buat teman-teman semua, ini ada 2 slide. Aku foto dari slide pertama dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman dan Dr. Gamal. Oke, terima kasih panitia untuk tadi foto bersamanya Dr. Gamal. Terima kasih Dr. Gamal, kita ucapkan. Saya mewakili panitia dan selaku moderator untuk materi-materi yang diberikan. Tadi insightful banget semuanya, dan ada satu pesan yang mungkin saya nggak bisa menjelajah soal materinya banyak yang diberikan Dr. Gamal karena banyak sekali materinya, dari grow mindset, rise of meritokrasi, gimana tadi teori ikigai dan lain-lain. Tapi ada satu poin penting yang mungkin kita hari ini yang bisa saya ambil adalah libatkan Allah dalam setiap proses, dan itu tuh benar-benar harus kita tekankan mau gimana pun apa yang kalian lakukan, apa yang sedang kalian pusingkan, dan itu tuh ya harus kita libatkan Allah. Maksudnya adalah kita seringkali melibatkan Allah itu cuma di akhir proses, ketika kita gagal kita menyalahkan, ya Allah kenapa gagal, saya udah melakukan semuanya. Tapi ketika kita berhasil, oh terima kasih Allah, tapi kita tidak melibatkan dalam setiap proses dari awal, karena seharusnya kita melibatkan Allah dalam setiap awal sampai akhir proses. Itu yang menurut saya poin penting ya, gimana pada akhirnya kita sebagai seorang muslim ya, yang percaya kepada Allah dan Nabi-Nya, ya untuk dapat berkarya dan dapat menginspirasi dunia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan tadi udah banyak Dr. Gamal sampaikan kepada teman-teman peserta Muslim Leaders Academy yang diselenggarakan untuk kaderisasi Satuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dari Brawijaya, FISIP dan VIA terutamanya. Saya terima kasih kepada panitia. Saya tutup menggunakan doa kafaratul majelis, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selebihnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mawang? Mantap. Aneh speechless nih. Keren banget. Ini luar biasa ya tadi materi yang disampaikan Dr. Gamal, sangat insightful, memberikan wawasan yang sangat luas
hanya skala nasional ataupun regional, namun juga internasional. Kita bisa mendapatkan akses-akses ilmu yang sangat luar biasa yang mungkin teman-teman akan jarang gitu temukan di forum-forum di webinar-webinar lain seperti sekarang ini. Namun sekarang teman-teman bisa mendapatkan ilmunya sebanyak itu dengan effort yang tidak banyak, apalagi harus keluar dana itu nggak perlu teman-teman. Teman-teman cuma ikut MLA, daftar, ketik bisa dapat ilmu sebanyak ini. Luar biasa banget, Masya Allah. Oke, Saudara Azmi, karena tadi materi yang keren, pemateri yang keren, terus moderator juga keren, udah selesai nih. Jadi acara selanjutnya apa ya? Oh iya. Cara selanjutnya mungkin ini kali ya. Absen dulu. Absen dulu. Oke ya teman-teman semua, jadi link Teman-teman absen. peserta jangan lupa. Gimana sih Azmi? Ente aja jelasin lah. Oke, ini teman-teman jangan lupa buat ngisi link absensi buat pertemuan kita pada hari ini. Di situ bakal ada beberapa data-data teman ataupun bukti dari pengerjaan ataupun kehadiran teman-teman di sini. Jadi ini sangat penting ya, karena di MLA ini kita juga ada kelulusan gitu. Jadi teman-teman syarat lulusnya ya salah satunya dengan mengisi link absensi ini gitu. Oke. Mungkin dikasih waktu sekitar 3-5 menit untuk teman-teman mengisi absen ya. Ditunggu. Jangan pada live dulu karena ya isi absen dulu gitu. Dan ada beberapa informasi yang akan kita sampaikan untuk next meet pertemuan selanjutnya. Monggo teman-teman diisi absennya. Ijlal nggak ngisi absen? Anda kan peserta. Oh iya, aku peserta Kak, maaf Kak. Aku isi Juni Kak. Mungkin sambil yang lain pada ngisi, kita tanya-tanya peserta dulu kali ya Wang ya. Kita interogasi nih. Bikin penjahat diinterogasi. Interogasi. Apa nih? Apa yang ingin kita tanyakan kepada mereka? Ini satu Iwan, satu Ahwat ya, satu cewek, satu cowok. Kita tanyain siapa nih, Wang? Pertama dari cowok dulu kali ya. Ini ada namanya Kistan nih, Kistan. Sapa dulu. Halo Kistan. Ya. Ya, oke. Gimana nih dari Kistan? Mungkin kesannya setelah ikut rangkaian pertama pada hari ini. Sana juga boleh kalau misalnya mau ada pesan. Keren. Keren aja. Keren aja. Yang Dokter Gamal telat masuk. Rugi jadinya. Waduh. Saya ya. Iya. Gitulah.